Lama menanti kepastian hukum atas kasus penipuan rental mobil yang dilakukan oleh rekan bisnisnya, kini Jessica Iskandar dan Vincent Verhaak akhirnya bisa bernafas lega. Usai sang pelaku, Christopher Stefanus, berhasil diringkus oleh pihak kepolisian saat berada di Thailand. Setelah mendengar kabar tersebut, Jessica Iskandar dan Vincent Verhaak pun langsung menyambut bahagia kedatangan Christopher yang dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Terlihat Vincent dan Jedar yang nampak masih menyimpan dendam dengan sang pelaku langsung meluapkan amarahnya di hadapan Christopher yang tertunduk lesu saat digiring paksa oleh pihak kepolisian. Lantas, seperti apa penjelasan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaak saat kembali bertemu dengan sang pelaku yang telah lama menghilang? Steven, welcome home. Mana uang saya? Balikin uang saya. Balikin uang saya kamu. Balikin mobil-mobil saya, uang saya. Balikin, jangan kabur lagi kamu. Istri saya sedang hamil kemarin. Masih aja kamu melakukan itu. Kemarin kemana aja? Mana hatimu? Mana uang-uang saya? Mana mobil-mobil saya? Mana? Mana? Gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong. Macam apa kau? Nanti aja Pak, kabar. Jantan macam apa kamu? Ini yang ngambil uang saya. Ayo balikin uang saya. Udah pulang sini kamu balikin mobil-mobil saya. Uang saya balikin kamu. Kamu nggak sadar itu uang anak-anak saya. Itu uang yang saya kumpulin. Itu uang anak saya. Balikin kamu. Mobil-mobil saya kenapa kamu ambil? Balikin mobil dan uang saya. Itu uang buat anak-anak saya. Saya kerja dari pagi. Saya kerja dari pagi sampai pagi. Uangnya kamu ambil. Balikin uang saya. Balikin mobil-mobil saya. Balikin kamu. Kamu nggak mikir ya? Kamu itu udah melukain hati seorang ibu. Kamu nggak mikir. Balikin uang saya. Balikin mobil-mobil saya. Macam apa kamu? Balikin. Hei, balikin. Jangan ambil uang Tanggung jawab. Cari gimana pun caranya uang saya sama mobil-mobil saya balikin kamu. Yang pasti aku jadi kebawa emosional karena ya dari waktu 1,5 tahun ini aku udah berusaha banget untuk mengolah perasaan diri sendiri tuh untuk bisa keluar dari kayak bayang-bayang musibah gitu, karena saat kena musibah itu terus terang itu merupakan cobaan yang berat, apalagi itu awal kita menikah, baru melahirkan. Aku berusaha untuk bisa mengikhlaskan, untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa fokus lagi kepada kehidupan aku, kepada suami dan anak-anak gitu. Karena yang kemarin itu sungguh sangat amat menguras tenaga, biaya, emosi, mental juga jadi rusak, waktu juga semuanya berantakan lah. Mana uang saya? Balikin uang saya. Balikin uang saya. Mana uang saya? Balikin uang saya. Balikin uang saya. Balikin mobil-mobil saya, uang saya. Balikin, jangan kabur lagi kamu. Balikin mobil-mobil saya, uang saya. Balikin, jangan kabur lagi kamu. Saya emosi aja itu, maksudnya ya akhirnya saya ketemu sama seorang yang menyakiti istri saya saat istri saya hamil, lalu saat momentum dia melahirkan baby doll,
di mana itu harusnya momentum kebahagiaannya, terutama istri telah melahirkan sosok buah hati yang sehat, ya kan? Tapi kena imbasnya ya sakit hatinya sih di situ ya. Cuman negara hukum, jadi menghormati prosesnya dan pasal-pasal, jadi juga nggak mau main hakim sendiri. Dan sekarang ketemu sosok yang membuat masalah ini terjadi di hidup keluarga aku tuh, rasanya tuh aku kayak gimana ya, kayak ya aku meledak lah, pokoknya aku nggak pernah kayak gitu sama orang, tapi aku tuh rasanya kayak udah kesel banget, aku tuh langsung luapin, aku tuh langsung teriak gitu, karena aku bener-bener oh Tuhan gitu, kayak kenapa tega banget gitu ngelakuin ini sama aku, padahal aku nggak pernah jahat sama dia, aku nggak pernah jahat gitu, kenapa dia bisa-bisanya tega untuk apa ya, ibaratnya menyiksa aku ya saat aku hamil, melahirkan. Wah itu bener-bener ketemu dia lagi tuh kayak nge-flashback gitu, kayak aku tuh membuka lembaran luka yang aku udah ibaratnya berusaha untuk aku ikhlaskan, aku sembuhkan. Kalau saya dikasih izin untuk tinju sama dia sih, tapi nggak tahu ya kalau open boxing biar kalian nanti diundang semua. Cuman ya. Tapi kita pastinya serahkan lah kepada. Iya, balik lagi kita serahkan ini semua ke proses hukum, ke pengadilan juga, dan juga kita percaya bahwa hukum di Indonesia tuh ini kok tegak lurus. Kita pun juga nggak tahu ya alasannya dan bibit bobotnya apa sampai dia bisa ketangkep di negara tersebut. Kita pun yang saya udah bilang itu kita taunya dianya itu kuasa hukumnya tuh yang rilis press conference bahwa di luar negeri. Jadi yang kita nggak tahu sama sekali nggak tahu. Dugaan saya kemarin di Singapura atau Malaysia, dugaan saya. Cuman tiba-tiba dapat link itu, terus kuasa hukumnya bilangnya lagi di Thailand. Baru tahu di hari itu juga pas dia posting itu kapannya, 3-4 hari yang lalu lah. Balikin mobil-mobil saya, uang saya balikin. Dengan ditangkapnya Christopher Stefanus, pelaku yang telah meraibkan uang miliaran miliknya, maka dari situlah timbul harapan baru bagi Jessica Iskandar dan Vincent Verhaak akan kepastian hukum terkait kasus penipuan yang menimpanya. Merasa puas dengan kinerja yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Jedar dan Vincent pun turut mengucapkan rasa terima kasih terhadap pihak-pihak aparatur negara yang telah membantunya dalam menuntaskan kasus penipuan yang dilakukan oleh Christopher Stefanus. Lantas, seperti apa harapan Jedar dan Vincent Verhaak atas tertangkapnya Christopher Stefanus yang sempat menghilang lama? Aku pribadi juga bersama suami dan kuasa hukum, yang pasti aku sangat berterima kasih yang luar biasa kepada Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, Pak Kadif Hubinter, Pak Krisna Mukti, termasuk juga Pak Kapolda Metro Jaya dan Direskrimum Polda Metro atas progres perkara yang aku laporkan ini. Penangkapan CSB telah berhasil dilakukan. Itu aku sujud syukur, aku berdoa sama Tuhan, benar-benar mengucap terima kasih gitu. Aku berharap sudah sejauh ini dan semoga kebenaran bisa terungkap semuanya. Karena ini ibaratnya ini bukan proses yang sebentar gitu. Tersangka ini sudah bisa melarikan diri selama 1,5 tahun, bisa tidak hadir BAP berkali-kali, bisa terus lolos, mangkir dalam setiap panggilan, dalam proses yang sebenarnya kita warga negara Indonesia harus turut taat akan hukum, tapi dia bisa terus lolos. Jadi ya ini aku berharap banget supaya ini dugaan aku salah, bahwa dugaan aku ini adalah tersangka CSB ini adalah dugaan mafia, dan pasti
kalau namanya mafia itu kan pasti banyak banget akar-akarnya. Semoga kepolisian kita bisa tegak lurus, bisa menindak semua sampai ke akar-akarnya, bisa sampai semuanya bisa jelas, biar masyarakat juga merasa aman, merasa tenang. Jadi jangan biarkan ini tidak selesai gitu. Jadi kalau masalah kerugian baik itu mobil atau uang, jadi kita sudah menyampaikan bukti-bukti itu ke penyidik. Makanya dengan Stephen ini sudah ditangkap, ini kan akan membuka nanti dalam BAP, karena selama ini keterangan dia ini kan belum pernah diambil karena dia melarikan diri. Nah, ketika dia sudah di BAP nanti dicocokkan dengan bukti-bukti dari klien saya Bu Jessica dan Pak Vincent, itu akan terkuak dan nanti itu dalam forum pengadilan. Karena nanti ini kan proses pidana itu kan selesai dari kepolisian, akan di P21 akan dilimpahkan kejaksaan, kemudian akan disidangkan di sidang pengadilan. Jadi kita nggak mau prematur juga bicara masalah kerugian yang akan itu menjadi tarik ulur dari pihak sana, klaim kerugiannya adalah kerugian PT dari sini pribadi, nggak perlu itu. Karena sebagaimana faktanya CSB sudah ditetapkan tersangka dan sudah dilakukan penangkapan tadi. Nanti ini kan proses selanjutnya akan terkuak di pengadilan.